Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmadi Fatur Rahman Dardiri Magister Humaniora dan rekan-rekanku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan H3C. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang tokoh Husain Tabatabai. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok 3 ini ya teman-teman. Anggotanya ada 3 orang. Yang pertama Zulaika Nur Fatimah NIM 071, yang kedua ada Fardila Intan NIM 072, dan yang terakhir ada saya sendiri Nur Musaidah NIM 073. Di sini saya Nur Musaidah NIM 073 akan menyampaikan tentang sejarah intelektual tokoh Husain Tabatabai. Kelahiran dan keluarga. Sayyid Muhammad Husain Tabatabai adalah seorang ulama, pemikir, fakih, filosof, dan ahli matematika. Tabatabai ini lahir pada akhir tahun bulan Zulhijjah, yaitu 1321 Hijriah, bertepatan dengan 1902 Masehi di Sad Abad Tabriz. Akan saya paparkan sedikit tentang namanya ini yang mungkin teman-teman dengar sedikit panjang ini ya, Sayyid Muhammad Husain Tabatabai. Jadi julukan Tabatabai itu dinisbahkan kepada salah satu seorang kakeknya yang bernama Ibrahim Tabatabai bin Ismail al-Dibaj. Dan alama itu sendiri merupakan gelar kehormatan dalam bahasa Arab. Sedangkan julukan Sayyid menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Nabi Muhammad. Jadi Husain Tabatabai ini masih keturunan Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Dan secara khusus gelar ini juga dipakai di Persia. Tidak heran apabila Husain Tabatabai ini merupakan filosof yang sangat terkemuka atau tokoh yang sangat terkemuka, karena para leluhurnya juga hingga 4 keturunan merupakan para ilmuwan dan para sarjana pandai. Namun sangat disayangkan beliau menjadi yatim piatu saat masih kecil. Saat berumur 5 tahun ibunya meninggal, dan saat ia berusia 9 tahun ayahnya juga meninggal. Dan beliau memiliki saudara yang lebih muda adalah Sayyid Muhammad Hasan yang terkenal dengan Sayyid Muhammad Hasan Ilahi. Beliau memiliki istrinya bernama Khomar Sadat Mahdawi, merupakan keluarga Sadat Tabatabai. Putra pertama beliau dengan Khomar ini meninggal dunia di Najaf, dan putra-putra selanjutnya seorang laki-laki diberi nama Abdul Baqi. Pada tahun 1965 Masehi, istri pertama Tabatabai ini meninggal dunia, dan setelahnya beliau memiliki istri lagi. Ya, kurun waktu yang cukup lama beliau memiliki istri lagi, yaitu Masurah Rusbeh. Beliau wafat atau Husain Tabatabai ini wafat kira-kira pada pukul 9 pagi di hari Minggu 15 November 1981 Masehi atau 18 Muharram 1402 Hijriah. Kemudian jenazahnya dikuburkan di Masjid Al-Arsh Haram Sayyidah Maksumah. Pendidikan awalnya diperoleh di kota kediamannya. Saat ayahnya meninggal dunia, beliau menempuh pendidikan, teman-teman. Jadi beliau menempuh pendidikan masuk sekolah dasar itu bersama adiknya. Saat usia muda telah menguasai tentang unsur-unsur bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama, teman-teman. Ketika usia remaja ya, saat usia seperti kita ini, saat remaja ya, mungkin kita berusia sekitar 19-an ke atas ya. Nah, saat beliau berusia 20 tahun, beliau menempuh pendidikan di Universitas Najaf untuk melanjutkan pelajarannya. Di sana, beliau mempelajari ilmu syariat dan usul al-fiqh dari 2 di antara syekh-syekh terkemuka pada masa itu, yaitu Mirza Muhammad Husain Naimi dan Muhammad Husain Isfahani. Akan tetapi teman-teman, Tabatabai ini memiliki sikap yang sangat mulia. Jadi beliau itu menempuh pendidikan itu tidak tentang tujuannya itu menjadi mujtahid. Tujuannya itu beliau hanya ingin belajar tentang ilmu-ilmu. Jadi beliau itu sangat tertarik tentang ilmu-ilmu akliyah dan mempelajari dengan tekun seluruh dasar matematika tradisional dari Sayyid Abdul Qasim Wansari. Tabatabai ini juga mempelajari ilmu huduri. Ilmu huduri itu seperti ilmu-ilmu yang dipelajari langsung dari Al-Quran atau makrifat, yang melaluinya itu pengetahuannya menjelma menjadi penampakan hakikat-hakikat supranatural. Gurunya itu Mirza Ali Qadhi yang mulai membimbingnya ke arah rahasia-rahasia ilahi dan menuntunnya dalam perjalanan menuju kesempurnaan spiritual. Tabatabai ini juga merupakan manusia biasa. Beliau juga tidak luput dari salah, jadi beliau juga pernah menilai dirinya sendiri, dan nilainya itu ya bisa dianggap salah lah. Jadi sebelum berjumpa dengan syekh ini, yaitu Mirza Ali Qadhi, Tabatabai ini mengira telah benar-benar mengerti buku Fathul al-Hikam karya Ibnu Arabi. Namun ketika bertemu dengan syekh besar ini, dia baru menyadari bahwa sebenarnya ia belum mengetahui apa-apa. Jadi Tabatabai itu
menyadari bahwa dirinya itu ternyata belum mengetahui apa-apa, teman-teman. Jadi menurut saya tokoh atau syekh ini itu sangat besar sekali ya. Jadi awalnya Taba-Taba itu mengira dia itu sudah mengerti tentang buku Futuli Al-Hikmah karya Ibnu Arabi, tapi ternyata saat bertemu dengan Mirza Ali Qodhi itu tidak mengerti apa-apa. Jadi kita mulai dari dasarnya lagi. Jadi tokoh atau syekh ini tuh sangat besar sekali ya ternyata, hingga membuat Taba-Tabai ini menjadi seseorang yang tidak tahu apa-apa lagi. Sungguh luar biasa ya, Masya Allah. Lalu karir dan karyanya. Jadi pada tahun 1934 Alamah Taba-Tabai kembali ke Tabriz dan menghabiskan beberapa tahun yang sunyi di kota itu. Nah di kota inilah beliau menjadi guru, mulai merintis menjadi guru dan mengajar sejumlah murid kecil di sana. Maksudnya itu seperti mengajar tidak banyak, jadi hanya mengajar sejumlah lah, tidak banyak. Nah kejadian pada Perang Dunia Kedua dan pendudukan Rusia atas Persia lah yang membawa Taba-Tabai dari Tabriz ke Qum tahun 1945. Nah saat ini kita sedang gencar-gencarnya proklamasi ya, mungkin dari teman-teman nenek-neneknya ada mungkin ya yang saat itu sudah lahir. Nah pada waktu itu beliau pindah ke Qum dan seterusnya menetap di Qum. Hingga beliau wafat itu dia menetap di Qum. Qum merupakan pusat pengkajian keagamaan di Persia. Nah ia mengajarkan tafsir Al-Quran dan filsafat serta teosofis tradisional. Jadi bisa dikatakan saat dia di Qum itu, beliau itu merupakan seorang guru pertama yang mengajarkan tentang filosof dan teosofi tradisional, tafsir Al-Quran termasuknya itu tadi ya, yang selama bertahun-tahun sebelumnya itu tidak diajarkan di Qum. Jadi karena Taba-Tabai ini telah memberikan pengaruh yang amat besar dalam bidang ilmu pengetahuan baik di dalam bisnis tradisional maupun modern, beliau menjadi guru di situ yang cukup terkemuka juga teman-teman, karena beliau memang tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup mata bahwa beliau itu merupakan guru yang sangat terkemuka. Dia telah mencoba untuk menciptakan suatu elit intelektual baru di kalangan kelompok-kelompok masyarakat berpendidikan modern yang ingin menjadi akrab dengan intelektualitas Islam di samping dengan dunia modern. Nah, banyak sekali murid-murid tradisionalnya yang termasuk kelompok ulama telah mencoba untuk mengikuti teladannya dan upaya yang amat penting ini. Namun tidak sia-sia teman-teman. Beberapa muridnya seperti Sayyid Jalal al-Din Ashitiyani dari Universitas Mashhad dan Murtada Mutahhari dari Universitas Teheran juga terkenal sebagai sarjana yang mempunyai reputasi istimewa. Jadi berkat pendidikan dari Husain Taba-Tabai ini. Selain di kota Qum, ulama Husain Taba-Tabai ini kerap mengunjungi Darakah, sebuah desa kecil di sisi pegunungan dekat Teheran. Jadi kan di Qum ini itu ternyata cuacanya itu sangat panas sekali. Jadi ketika cuacanya sangat panas sekali, dia itu sering mengunjungi di sisi pegunungan dekat Teheran itu. Nah di kota Darakah ini, Taba-Tabai ini menghabiskan waktu-waktunya di situ dan menyingkir dari panasnya kota Qum itu tadi di kediamannya. Di desa tersebut pula pada suatu hari ada Profesor Kenneth Morgan, seorang orientalis terkemuka berkunjung untuk memintanya menulis mengenai pandangan-pandangan Islam Syiah untuk masyarakat intelektual barat. Sungguh luar biasa ya. Nah, dia banyak menelurkan atau mencetuskan ya, seperti misalnya kita guru besar kita, seperti Bapak Mudofir kan guru besar kita. Beliau kan mencetuskan karya-karya, mencetuskan pemikiran-pemikiran baru. Nah, Husain Taba-Tabai itu juga menelurkan itu, maksudnya mencetuskan itu karya-karya yang penting di bidang keislaman, antara lain dasar-dasar filsafat dan metode realisme serta karya monumentalnya yakni Al-Mizan yang sering disebut tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Bisa dikatakan tafsir Al-Mizan ini paling terkenal karena tafsir ini itu banyaknya itu ada 27 jilid dan dihasilkan pada tahun 1954 sampai 1972. Jadi tafsir Al-Mizan itu bisa dikatakan kalau bahasa kita saat ini itu kayak something lah, itu sesuatu yang membuat Husain Taba-Tabai ini naik daun. Jadi itu karya yang paling terkemukanya itu saat itulah. Beliau itu sangat naik daun, itu karyanya yang cukup luar biasa. Tafsir lainnya itu ada tafsir riwayat Al-Bayan, Syarah Bihar Al-Anwar, dan lain-lain. Begitu gemilangnya Taba-Tabai yang menguasai disiplin ilmu nakliyah, keagamaan dan ilmu akliyah, ilmu pengetahuan, hingga
ada muridnya yang sangat mengagungkannya, yaitu Sayyid Abdullah Shirazi. Beliau menyatakan hari wafat dari Husain Tabatabai itu adalah hari libur resmi di Mashhad. Nah, serta di Amerika dan Perancis, ternyata teman-teman, karya-karya dari Husain Tabatabai ini diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Tidak heran Tabatabai ini digolongkan filosof yang sangat menonjol di dunia modern ya teman-teman. Sungguh luar biasa dari tokoh Tabatabai ini yang mungkin kita bisa serapnya, karena tokoh Tabatabai ini beliau itu tidak gila dunia, beliau itu sangat tekun belajar, beliau tidak lelah belajar, bahkan beliau dapat dikatakan menghabiskan masa hidupnya itu untuk menulis hingga menghasilkan tafsir-tafsir yang begitu luar biasa, termasuk tafsir Al-Mizan itu tadi teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa tentunya kita tidak boleh loyo ya, kita harus mencontoh dari Husain Tabatabai ini, sungguh luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari sejarah intelektual tokoh Husain Tabatabai, begitu gemilangnya tokoh ini. Nah, itu tadi yang dapat saya paparkan ya teman-teman, dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf sekali ya. Terima kasih, dan akan dilanjutkan untuk rekan-rekan saya berikutnya, ada 2 rekan saya lagi untuk presentasi berikutnya. Baiklah, wassalam.